Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua dicinta dan diberkati. Pada Selasa malam hari ini, tanggal 23 Januari 2024. Makin hari kita mendekati tanggal yang terakhir di bulan Januari. Setelah itu kita memasuki di bulan yang kedua Februari. Biar hari ini hari kita melangkah selalu bersama dengan Yesus. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Tidak ada pribadi lain sebagai penolong yang tangguh, penolong yang sempurna. Juru selamat kita satu-satunya hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Dan kita minta pimpinan Roh Kudus, supaya Roh Kudus senantiasa menyertai kita. Karena itu janji Bapa di dalam Yohanes pasal 14 dikatakan, Aku minta kepada Bapa, kata Yesus, Roh Kudus akan menyertai kita. Saya akan menyanyikan sebuah pujian, peganglah tanganku ya Roh Kudus. Karena sebentar kita baca di dalam Markus pasal 3 ayat 20-35 berkaitan dengan pelayanan Yesus mengusir setan Beelzebul. Itu kan ada kuasa Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, amin, haleluya, setiap hari, amin, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri, haleluya, tanpa Roh-Mu, amin, haleluya. Bawalah diriku kepada, amin, haleluya, jalan kebenaran, haleluya, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu, amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, haleluya, kuduslah nama-Mu, amin, haleluya. Ku beri syukur dalam simfoni indah, amin, haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaiblah nama-Mu, amin, haleluya. Nama yang beri menang, Yesus namanya, amin, haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus, kita minta pimpinan Roh Kudus akan pegang hidup kita. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Hidup penuh dengan tantangan. Dunia ini daerah kuasa kegelapan, banyak roh jadi udara. Biar Roh Kudus tuntun hidupku, amin, haleluya, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu, amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, kuduslah nama-Mu, amin, haleluya. Ku beri syukur dalam simfoni indah, amin, haleluya. Oh, ajaib, ajaib Tuhan, ajaiblah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Nama yang beri menang, Yesus namanya, haleluya. Di dalam Mazmur pasal 51 ayat yang ketiga demikian firman Tuhan, janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran di dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan yang hikmat kepadaku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku
teguh. Bawalah aku selalu di dalam kebenaran-Mu. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sucikanlah mulutku, hatiku, pikiranku Bapa. Sebentar kami mau baca firman-Mu. Ampunilah semua dosaku, ampuni semua salahku Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kami, sentral kami, Engkau di atas segala-galanya. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang selalu menjaga, melindungi, memelihara Bapak Ibu bersama saya. Diberkati Tuhan. Mari biarkan hari kita mencintai Yesus, kita minta pimpinan Roh Kudus. Sebab tanpa Roh Kudus berarti dipimpin oleh roh setan, roh kedagingan. Sebab di dunia kita mengenal 3 roh, saudara ya. Roh Tuhan, roh kita sendiri, dan ada roh iblis. Itu firman Tuhan. Lihat Saul. Baru itu Saul, roh Tuhan tidak dalam diri Saul, dimasukin roh iblis, roh jahat. Yudas Iskariot, padahal sama Tuhan dipilih, diberikan kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Tapi karena dia jahat, mengkhianati Tuhan. Makanya firman Allah tadi katakan tuh, Mazmur 51. Jangan membuang aku dari hadapan-Mu, dan jangan mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Kalau kita tidak ada roh kudus, roh iblis saudara. Roh setan bekerja sama dengan kedagingan kita. Roh daging dipimpin oleh iblis menghasilkan dosa. Upah dosa itu maut. Dan bapaknya maut itu iblis, kalau kita baca dalam Ibrani 12:14b. Ya, oleh karena itu minta kita selalu pimpin Roh Kudus. Sebab di dunia ini saudara dikuasai roh jahat. Dalam 1 Yohanes 5:19 kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan dunia ini sudah dibawa kuasa si jahat. Maka sejak Adam dan Hawa dirongrong iblis. Yusuf juga dirongrongkan melalui istri Potifar. Tiap hari diganggu supaya jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu mari, oleh karena itu siang malam saya atas izin kemurahan Tuhan loh ini saudara. Saya diperintahkan Tuhan ini saudara. Sesuatu yang datang dari Tuhan, ya, itu bicara kebenaran. Pokoknya sesuatu bicara kebenaran itu datang dari Tuhan. Sesuatu yang membawa Bapak Ibu tidak di dalam kebenaran itu bukan datang dari Tuhan. Bohong, tidak mau doa, tidak mau baca Alkitab, sombong, hidupnya tidak berkenan sama Tuhan. Itu bukan datang dari Tuhan. Ya, sesuatu yang tidak ada kebenaran Tuhan itu pasti datangnya dari kedagingan, datang dari iblis. Tapi datang dari Tuhan, kerajaan Allah. Karena firman Allah katakan dalam Roma 14:17. Kerajaan Allah itu di dalamnya ada kebenaran. Berarti sesuatu yang ada kebenaran Tuhan, dari Tuhan. Iblis gak ada sumber kebenaran. Iblis bapak pembohong. Dalam Yohanes 8:44. Tapi yang datang dari Tuhan, Tuhan tidak memiliki kekacauan. Tapi Tuhan menghadapi ada kebenaran, ada damai sejahtera, dan sukacita Roh Kudus. Oleh itu mari kita mau selalu dekat dengan Tuhan, supaya iblis jauh dari kita, supaya kita dipagari seperti di dalam Mazmur 91:11, ya.
Ayub 1:10, kita dipagari dengan pagar ilahi. Mazmur 91:11, Tuhan kan perintahkan malaikat-malaikat, Tuhan kan jaga lindungi kita. Sebab kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, maka saya sendiri menghimbau Bapak Ibu dekat sama Tuhan. Saya suruh dekat dengan Tuhan. Firman Allah berkata dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3, hanya dekat Allah saja. Tapi manusia nggak mau dekat sama Tuhan. Seperti saya kalau ngetin daging, tidak mau memberitakan firman. Padahal pendeta, tapi tidak memberitakan firman Tuhan. Apa kerjanya, saudara? Pagi malam, pagi malam. Cocok saya sebagai hamba Tuhan, beritakan firman Tuhan, sehingga saya tidak ada celah bagi iblis. Saya tutup rapat pintu hati saya, terbukanya bagi Kristus. Tapi tertutup rapat bagi iblis, terbuka bagi kerajaan Allah. Karena saya anak Tuhan Yesus, anak kerajaan Allah. Bapak Ibu anak Tuhan Yesus, anak kerajaan Allah. Maka minta selalu pimpinan Roh Kudus, ya, berkuasa di dalam kehidupan kita. Mari kita membaca Markus pasal 3 ayat 20 sampai 35, demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Pelayanan Yesus, aduh, rumah ke rumah, saudara. Maka saya tiru Yesus. Saya senantiasa suka besuk, ya, pelayanan saya ke rumah, saya selalu doa. Saya dengan jemaat, saya dekat dengan jemaat, selalu sifat saya doa di rumah, saya doakan supaya rumah kita diberkati. Yesus ini masuk ke dalam sebuah rumah. Datanglah orang banyak kerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat, karena terlalu banyak orang yang datang butuh Yesus. Sungguh sekarang gereja makin banyak penuh. Datang orang bertobat minta pertolongan Tuhan. Kita butuh Yesus, terbukti nyata. Hanya di dalam Yesus ada damai sejahtera. Sakit disembuhkan, saya bukti nyata sejak jadi hamba Tuhan tidak pernah sakit saya. Saya mendoakan orang sakit pasti disembuhkan Tuhan. Ya, kalau tidak disembuhkan Tuhan, sadar diri ada maksud Tuhan yang lain. Tapi kalau Tuhan menyembuhkannya, kita berterima kasih kepada Tuhan. Ya, oleh itu selalu kita harap pakai sama Tuhan. Sembuh atau tidak sembuh, harap pada Tuhan. Ya, datang kepada Tuhan bukan masalah kesembuhan, tapi kita butuh Yesus. Tapi kalau butuh Yesus, maka di dalam Yesus ada kesembuhan, ada pertolongan. Bukan nomor satu cari kesembuhan, cari Yesus sumbernya. Sumber segala kehidupan, sumber segala-galanya. Jangan salah, gagal paham, saudara, ya. Kalau Bapak Ibu minta berkat, salah. Cari Yesus, ada berkat. Jangan cari berkat, salah itu. Ya, firman Allah katakan dalam Matius 6:33, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada kita. Yesus nomor satu. Seperti ini, Yesus masuk ke sebuah rumah, maka orang begitu banyak berdatang berkumpul. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Wah, ini dari dulu sudah ada gosip, saudara, ya. Tuhan dikosopin, kata Yesus itu tidak waras katanya. Coba lihat berikutnya. Dan ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ya kerasukan Beelzebul, dan dengan pengurus setan yang musir setan. Ini sudah digosipin, dikhianati, sudah di hoax, dibikin provokasi. Ini provokator, saudara, ini ya, ahli Taurat semua ini. Tuhan dibilang tidak waras, tuh dibilang ya kerasukan Beelzebul. Beelzebul kan setan tuh, iblis, saudara. Dia bilang pengurus setan yang mengusir setan dengan pengurus setan. Coba ini, coba saudara, dikhianati Yesus itu oleh mereka. Jahat ya, zaman dulu manusia jahat sampai sekarang. Manusia tidak berubah, itu kejahatannya. Ya. Mari kita baca berikutnya. Yesus manggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan tidak dapat bertahan. Memang, saudara, preman ketemu sama preman, ya, ketemu, saudara, ya. Coba saudara ada motor hilang, ketemu preman, terus preman sama, pasti beresin, tidak ada berantem, saudara. Preman sama preman, iblis sama preman tidak berantem. Kalau berantem, kata Tuhan, kerajaannya tidak dapat bertahan, saudara. Ya, justru Tuhan itu di atas segala-galanya, mengusir setan iblis. Tak lu iblis gemetar, saudara, nggak berani. Tapi mereka nggak ngerti, saudara. Ya, berikutnya. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak bertahan. Demikian juga kalau iblis berontak terhadap dirinya sendiri. Dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sudah itu barulah dapat yang merampok rumah itu. Orang kuat, siapa yang paling kuat? Tuhan Yesus. Hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Kita kuat bisa melawan iblis, ya. Jadi dengan nama Yesus, iblis semua dihancurkan. Oleh itu mari kita bersama dengan Tuhan Yesus akan tampil lebih dari pemenang. Ayat 28, aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak manusia akan diampuni, semua hujat yang mereka ucapkan. Tapi apabila seorang hujat Roh Kudus, ia tak dapat mengampuni selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Iya, menghujat Roh Kudus berarti sama dengan setan, saudara. Menghujat lawan
roh Tuhan berarti kan roh setan. Orang itu punya roh setan, ya bisa melawan roh Tuhan. Dan kalau punya roh iblis setan, ya sudah kekal dosanya sudah. Karena iblis dengan dosa kekal. Tapi kalau menghujat anak manusia di sini kan menghujat anak-anak manusia sejauh manusia. Seperti saya kalau salah kepada bapak ibu sama saya salah, saling minta maaf, dia diampuni. Saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan, saya minta maaf kepada bapak ibu. Pasti bapak ibu mengampuni dong, memaafkan saya. Saya bertobat bapak ibu, saya minta maaf dan ini saya tidak melakukan, pasti bapak ibu memaafkan saya. Dan saya juga minta ampun sama Tuhan, pasti diampunin ya. Tapi kalau menghujat Yesus, menghujat Roh Kudus, berarti sama dengan iblis. Menghujat Roh Kudus berarti berpihak kepada iblis, ikutin seperti Yudas Iskariot itulah. Yudas itu menghujat Roh Kudus karena menjual Yesus, mengkhianati Yesus, kekal selama tidak ada pengampunan, saudara. Ya, itu jadi artinya seperti contoh orang murtad, tidak bisa diampuni orang murtad. Kecuali kalau murtad itu bertobat. Tapi kalau dia murtad selama-lamanya seperti Yudas Iskariot bertobat, Anda tidak bertobat, beda dengan Petrus. Kalau Petrus waktu itu minta ampun sama Tuhan, diampunin. Yudas kalau dia minta ampun, bertobat, ya sudah bisa diampun. Tapi kalau dia tidak bertobat, sama aja pengkhianatan itu. Kekal selama-lamanya itu. Ayat 31. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Ayat 35 yang terakhir. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudara perempuan, dan dialah ibuku. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Markus pasal 3 ayat 20-35. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara bersama saya diberkati Tuhan. Mari, di sini artinya yang penting melakukan kehendak Allah. Kalau kita hidup menurut kehendak Allah, maka menjadi keluarga Allah. Ini menjadi keluarga, saudara. Kata Tuhan, barang siapa melakukan kehendak Allah. Kalau kita taat kepada firman Tuhan, dialah saudaraku laki-laki, keluarga dari Tuhan. Ya, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi keluarga Tuhan masuk di dalam kerajaan surga. Karena orang masuk dalam kerajaan surga di dalam Matius pasal 7:21. Bukan orang berseru aku Yesus masuk kerajaan. Tidak bisa. Kalau hidupnya tidak sesuai dengan firman Allah, tidak melakukan kehendak Allah, tidak bisa masuk surga. Termasuk pendeta. Silakan pendeta-pendeta jabatan karena bergabung di sinode. Tapi kalau hidupnya tidak taat kepada firman Allah, tidak bertobat, hidupnya tidak selaras dengan firman Tuhan, loh, Tuhan yang punya surga ya. Kalau saudara punya gereja, manusia sama-sama hubungan baik, tapi tidak ada kaitan masuk surga. Ya, kalau saudara tidak baik dengan saudara, baik boleh sama manusia, tapi tidak baik dengan Tuhan, tidak bisa masuk surga. Saudara. Makanya orang beramal baik harus betul-betul sama Tuhan baik, sama manusia, salib saudara. Ya, orang bisa masuk surga itu dua hal. Satu, baik sama Tuhan, baik dengan sama. Itu, baik sama, baik dengan Tuhan, itu melakukan kehendak Allah. Itu perintah Tuhan. Seperti di dalam Markus 12:30-31. Mengasihi Allah Tuhanmu. Dan kedua, mengasihi horizontal sama manusia. Itulah menurut kehendak Allah. Hidup taat kepada firman Allah. Jadi intinya di sini, mari kita belajar hidup menurut kehendak Allah. Dan minta pimpinan Roh Kudus, supaya Roh Kudus senantiasa menuntun kita. Sebab dunia ini daerah iblis. Seperti di dalam Efesus pasal 6 ayat 12 dikatakan, peperangan kita bukan peperangan lawan daging. Lihat ini, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jadu darah. Dengan kuasa Roh Kudus kita tampil lebih dari pemenang. Oleh karena itu mari kita minta, ya Roh Kudus, pimpinlah hidupku. Seperti di dalam Galatia pasal 5, supaya kita dipimpin Roh Kudus. Galatia pasal 5, minta sama Tuhan, Tuhan pimpin hidupku. Harus baca. Galatia pasal 5 ayat 16 dan 25. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti kehendak daging. Kalau kita nurutin daging sudah bisa berbuat dosa. Ya, kalau berbuat dosa udah bertentangan dengan Tuhan. Kalau kita hidup daging terus, tidak mau sembahyang, tidak mau baca Alkitab, dan taat kepada firman, maunya daging seperti itu. Tapi kalau mau Roh Kudus, kita mau dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita berkenan sama Tuhan. Ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, Roh Kudus, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Amin. Peganglah
Tanganku Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Amin, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Amin, haleluya. Bawalah diriku kepada, haleluya, jalan kebenaran. Jalan kebenaran adalah Yesus, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, haleluya. Kuduslah nama-Mu. Amin, haleluya. Ku beri syukur dalam, amin, haleluya, simfoni indah. Amin, haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaiblah nama-Mu. Amin, haleluya. Nama yang beri menang, Yesus namanya, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita minta pimpinan Roh Kudus, supaya Roh Kudus kan menuntun kita di dalam kebenaran Tuhan. Dan Roh Kudus akan menyempurnakan hari-hari kita dibentuk sama Tuhan, untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan orang menjadi serupa dengan Kristus adalah orang yang melakukan kehendak Allah, kehendak Bapa di surga. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin.